Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan nama saya Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Islam, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kali ini saya akan memaparkan terkait koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Baik, Bapak Ibu Guru hebat, sebelum lanjut, izinkan saya untuk mengenalkan fasilitator dan pengajar praktik yang membersamai saya ketika menyelesaikan tugas-tugas pada pendidikan guru penggerak ini. Ada Ibu Fasilitator cantik dan hebat Ibu Niwayan Ekayanti dan juga Ibu Fasilitator cantik dan hebat Ibu Ana Agung Kompiang Rusmini. Pada koneksi antar materi ini, saya menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2 dengan melakukan refleksi model 4P yang telah saya pelajari pada saat eksplorasi konsep. 4P di sini meliputi peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depannya atau rencananya. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, momen yang mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah peran guru dalam dunia pendidikan menuntun siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pembelajaran terjadi tidak hanya sekedar pada tahap transfer pengetahuan atau knowledge semata, melainkan juga pada tahap transfer keterampilan skill hingga pada tahap transfer nilai-nilai value, yaitu nilai-nilai kehidupan pada umumnya dan nilai-nilai spiritual keagamaan. Tahap inilah yang pada akhirnya mengarah kepada pembentukan karakter. Pendidikan pada akhirnya bertujuan untuk memanusiakan manusia. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru penggerak, diantaranya yaitu menuntun siswa dalam pembelajaran bab filosofi seorang petani dalam menumbuhkan tanamannya dengan penuh kasih sayang, menghamba pada sang anak, memahami kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, memperbaiki laku siswa agar selaras antara budi dan pekertinya, menjadikan siswa sebagai manusia yang merdeka. Momen yang menantang pada peristiwa ini adalah ketika membuat trapesium usia, di mana saya menuliskan peristiwa positif dan negatif dalam hidup saya dan mengaitkannya dengan siapa saja yang terlibat, dampak emosi yang dirasakan, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat memengaruhi diri saya di masa sekarang. Dan pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru penggerak terhadap peserta didik saya. Pada modul 1.2 juga saya mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar hidup manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Hingga saya menarik sebuah kesimpulan bahwa seorang guru harusnya selalu berusaha menghormati dan memperlakukan anak sesuai dengan karakteristik mereka, dapat memberikan teladan, memberikan semangat, dan memberikan dorongan, seperti yang telah dijelaskan dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dunia pendidikan Indonesia kini telah memiliki acuan profil pelajar Pancasila sebagai gambaran, proyeksi, dan harapan yang bangsa kita upayakan agar mewujudkan pada murid Indonesia di masa depannya kelak. Profil pelajar Pancasila mengandung 6 dimensi yang kesemuanya berakar pada falsafah Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sebagai pendidik, kita wajib menumbuhkan, menghidupi, dan menguatkan profil pelajar Pancasila tersebut. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah
bahwa modul 1.1 berorientasi pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang menitik beratkan pada penghambaan pada anak atau pembelajaran haruslah berpihak pada murid. Sedangkan modul 1.2 mengarah pada ketercapaian nilai dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam modul 1.2 dijelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada pada materi modul 1.1. Modul 1.2 menjelaskan nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai-nilai guru penggerak pastinya ada 5 seperti yang kita ketahui Bapak Ibu guru hebat, ada berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak ada 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Saat momen itu terjadi pada saya, maka saya seperti seseorang yang berada di tengah-tengah oase dan padang pasir yang luas, di mana oase bagi saya adalah sebuah penggambaran tentang ilmu dan pengalaman berharga yang tidak dapat ternilai di dunia ini, di mana saya betul-betul merasakan tingkat emosional yang tinggi, guna kematangan, nilai, dan peran sebagai guru penggerak. Saya merasa bersyukur dan gembira atas kesempatan yang datang pada kehidupan saya saat ini. Saya merasa tergugah untuk senantiasa mengimplementasikan curahan ilmu dari teman-teman sebagai praktik baik, ilmu dari pengajar praktik dan sharing pemahaman serta goresan ilmu dari fasilitator dan instruktur yang luar biasa, serta termotivasi dan tergerak untuk mempraktekkan dan berbagi sesama rekan guru sebagai modal saya dan pengabdian saya sebagai seorang guru penggerak yang senantiasa menjaga moto tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa setiap murid memiliki kebutuhan yang sama dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan yang saya laksanakan lebih fokus pada tujuan penyelesaian materi tanpa memperhatikan karakter, bakat, dan minat murid. Sekarang, saya berpikir bahwa sebagai guru kita harus memperhatikan karakteristik murid agar kita dapat menuntun mereka mencapai kodratnya dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mendorong mereka untuk merdeka belajar. Peran kita sebagai pendidik sangat bermakna dalam kehidupan murid. Bahkan guru sering disebut dengan manusia yang selalu digugu dan ditiru. Sehingga kita juga harus menjadi teladan dengan cara terus memperbaiki diri dan mengupayakan segala sesuatu untuk menuntun murid menjadi sebaik-baiknya individu dan masyarakat. Menjadi seorang teladan tidaklah mudah karena perlu motivasi intrinsik dalam diri kita agar kita mau selalu berusaha. Untuk itu kita perlu terus berlatih untuk yang pertama, fokus pada apa yang terjadi saat ini bukan masa lalu. Yang kedua, menghindari 7 kebiasaan buruk yang secara eksternal mengganggu relasi dengan orang lain, mengkritik, menyalahkan, mengeluh, menjengkelkan, mengancam, menghukum, menyuap, atau memberikan reward untuk mengendalikan orang lain. Yang ketiga, menjalankan 7 kebiasaan mempedulikan orang lain, mendukung, mendorong, mendengarkan, menerima, mempercayai, menghormati, dan menegosiasikan perbedaan. Yang keempat, menghindari, membuat dalih dan alasan karena menghalangi kita membangun relasi. Yang kelima, bersabar. Seperti sumber yang saya dapatkan dari Glaser di tahun 2017. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus segera bergerak diawali dengan memotivasi diri untuk mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan dari modul 1.1 dan 1.2. Menjalin komunikasi, berdiskusi, berkolaborasi dengan rekan kerja juga sangat penting untuk mempersiapkan rancangan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Melalui kolaborasi atau diskusi dengan rekan guru,
peserta dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang membebaskan murid dalam membangun pemahamannya terhadap materi pelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu yang pertama, melaksanakan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar dan mengikuti workshop, seminar, diklat, atau webinar untuk pengembangan keprofesian. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang aktif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketiga, membiasakan kegiatan refleksi diri dan mengajarkan murid untuk melakukan refleksi sederhana. Yang keempat, melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, maupun orang tua siswa terkait kemajuan pendidikan. Yang kelima, melaksanakan pembiasaan-pembiasaan untuk membentuk budaya positif di sekolah. Yang keenam, berupaya selalu berinovasi dan memunculkan ide-ide kreatif dalam mensukseskan proses pembelajaran. Selain melakukan upaya-upaya nyata yang sudah saya sebutkan tadi, sebagai guru kita juga harus mendoakan murid-murid kita agar mereka dapat mencapai kodratnya menjadi individu yang merdeka dan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Sungguh tiada kata terindah selain doa. Baik, Bapak Ibu guru hebat, dari pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disampaikan nilai dan peran guru penggerak sangat berpengaruh dalam perubahan perkembangan dan pola ajar seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya memberikan pendidikan dan pengajaran kepada murid. Nilai guru penggerak berpihak pada murid tidak akan dapat tercapai tanpa keempat nilai lainnya yang meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yang meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid harus kita laksanakan agar dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila kepada murid kita di masa depan dan menuntun mereka mencapai kodratnya menjadi sebaik-baiknya manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Baik, sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya paparkan tadi bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat lainnya. Dari saya, Dewi Anggreni Puspitasari, SD Islam, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung untuk penyelesaian tugas ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.